Saudara, sebuah video yang beredar di media sosial memuat kesaksian warga Cilincing, Jakarta Utara yang mengaku didata oleh Babinsa usai kunjungan Prabowo Subianto. Menurut kesaksian di dalam video yang diunggah di akun politisi PD Perjuangan Adiana Pitupulu, warga dimintai KTP dan kartu keluarga oleh orang berseragam TNI dengan alasan akan mendapat pemberian sesuatu. Menurut warga yang sama, anak-anak di sekitar lingkungannya juga diberikan sejumlah uang oleh ajudan Prabowo. Dari peliputan yang kami lakukan, warga yang muncul di media sosial yang berbicara soal Prabowo mengaku bernama Juli Handayani. Enggak, buat shooting katanya, Bu. Shooting apa? Enggak, shooting. Bu Nining, sebentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang buat dikasih uang anak-anak doang? Anak-anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu, anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak, apa namanya tuh? Apa tuh Teddy. namanya? Iya Pak Teddy ya. Itu ya. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu, Babinsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Dan darat. Angkatan darat. Minta data gitu? Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman merespons kabar Babinsa melakukan pendataan terhadap warga usai Prabowo belusukan ke Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Habibur Rahman bilang hal itu berbau fitnah karena tak ada hubungan langsung antara TKN Prabowo Gibran dan Babinsa. Ya, soal kunjungan Pak Prabowo ke Cilincing, ya kami nggak ngerti ada yang menuduh bahwa Babinsa melakukan pendataan. Yang jelas tidak ada hubungan kami dengan Babinsa ya. Pak Prabowo ya tidak bisa memerintahkan Babinsa untuk melakukan pendataan. Ya. Jadi hal tersebut sepertinya fitnah ya. Kunjungan tersebut adalah kunjungan Pak Prabowo ke masyarakat, hal yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin. Terkait belusukan Prabowo di Cilincing, Jakarta Utara, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyebut ada dugaan unsur intimidasi dan ketidaknetralan aparat. Ciko Hakim menyebut hal itu berdasar keterangan warga, ada aparat meminta fotokopi KTP dan kartu keluarga dan bagi-bagi uang untuk sejumlah anak. Beberapa catatan dan terjadi beberapa unsur yang kita bisa sebut sebagai intimidasi dan ketidaknetralan aparat. Cerita yang disampaikan oleh warga bahwa aparat berseragam mendatangi rumah-rumah warga dan meminta kopi KTP maupun kartu keluarga. Nah, tindakan aparat berseragam yang mendatangi rumah warga ini tentunya melekat dengan tindakan-tindakan intimidatif. Yang terakhir adalah juga ada unsur money politics di sini, karena ketika Pak Prabowo mendatangi Cilincing itu diceritakan oleh warga juga ada pembagian uang untuk anak-anak kecil sebesar Rp100.000. Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyebut pendataan warga Cilincing oleh Babinsa untuk kebutuhan bedah rumah oleh Universitas Pertahanan. Menurut Gumilar, TNI tidak ingin terjebak politik praktis dan tidak berpolitik sama sekali. Pengambilan KTP dan KK oleh Babinsa dalam rangka pendataan rumah warga yang akan dibedah oleh Unhan Kemhan RI sebagai bentuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi atau pengabdian kepada masyarakat. Kata Kapuspen Brigjen Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulisnya, saudara. Sejumlah warga Cilincing, Jakarta Utara mengaku didata oleh Babinsa setempat usai kunjungan bakal Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Sabtu lalu. Warga menyebut dimintai KTP dan kartu keluarga oleh orang berseragam TNI. Apakah hal ini membuktikan ketidaknetralan aparat atau hal ini yang memang tidak ada kaitannya dengan posisi Prabowo Subianto sebagai Capres? Sudah ada juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat petang, Bang Daniel, Mas Usman. Selamat petang, Mas. Assalamualaikum. Selamat petang. Baik, Bang Daniel, jadi seperti apa klarifikasi soal kegiatan Prabowo Subianto di Cilincing
dengan informasi adanya Babinsa yang mendata warga meminta KTP dan juga kartu keluarga warga, Bang Daniel? Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Kapuspen TNI bahwasannya pendataan warga itu terkait dengan program bedah rumah yang akan dilakukan oleh Universitas Pertahanan di Cilincing tersebut. Jadi tidak ada terkait dengan tuduhan intimidasi, tuduhan menakut-nakuti. Ini kan upaya melakukan framing yang jahat sekali dari upaya yang sedang dilakukan oleh Universitas Pertahanan dan TNI. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kemudian ini ditarik terkait dengan Pak Prabowo, upaya Menhan misalnya datang ke situ, kemudian seolah-olah mengerahkan Babinsa, yang perlu dipahami adalah Pak Prabowo sebagai Menhan itu tidak bisa mengerahkan Babinsa atau tidak bisa mengerahkan prajurit TNI karena beliau bukan sebagai pengguna kekuatan atau gun kuat, juga bukan sebagai pembina kekuatan atau yang sering disebut sebagai bin kuat. Tapi Pak Prabowo adalah pengembang kekuatan atau sering disebut sebagai Bang Kuat. Dan tugas-tugas beliau adalah tadi itu tuh mengembangkan konsepsi pertahanan, kemudian memastikan postur pertahanan kita jauh lebih baik dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang sedang diupayakan di framing itu tentu adalah fitnah jahat dan Oke, tidak pernah dilakukan oleh Pak Prabowo maupun TNI. Yang baik. kedua, terkait dengan fitnah bagi-bagi uang. Jadi saya barusan cek dengan ajudan Pak Prabowo, kebetulan yang disebut di video itu adalah saudara Mayor Teddy. Jadi tidak ada sama sekali ajudan Pak Prabowo, Mayor Teddy melakukan bagi-bagi uang. Jadi sekali lagi upaya ini kan video dibuat oleh pihak tertentu kemudian menggiring opini seolah-olah ada pembagian uang dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang perlu dipahami justru Pak Prabowo datang ke situ kemudian mendengarkan pengaduan dan keluh kesah warga di sekitar di situ. Salah satunya adalah masalah air. Dan kemarin malah justru pihak Kementerian Pertahanan membantu penyediaan air di situ, kemudian termasuk membantu misalnya ada warga yang berkeluh kesah terkait Oke, dengan butuh pekerjaan dan sebagainya, kemudian Pak Prabowo berusaha membantu penyediaan lapangan kerja beberapa orang yang pada saat itu mengeluh. baik. Kira-kira begitu. Baik, Mas Usman, tadi disampaikan Bang Daniel tidak ada kaitan antara Prabowo dengan Babinsa yang mendata warga karena tidak bisa memerintah atau mengkoordinasikan Babinsa. Bagaimana Anda melihat? Apakah ini karena momennya begitu berdekatan pasca kunjungan, pasca kedatangan, langsung ada pendataan seperti itu, Mas Usman? Ya, betul sekali. Memang mungkin karena momentum yang berdekatan itu antara kedatangan Prabowo, kedatangan ajudannya, dan juga pendataan beberapa warga yang ada di dalam video itu membuat masyarakat berpikir ada upaya untuk mengkondisikan warga melalui penggunaan anggota TNI di tingkat paling bawah yaitu Babinsa untuk tujuan-tujuan politik partisan. Dalam hal ini misalnya agar memilih pasangan calon nomor 2. Tetapi agar ini bisa lebih jelas, saya kira diperlukan satu proses penyelidikan yang objektif, yang imparsial. Keterangan dari pihak pelapor, keterangan dari pihak pengadu atau pengguna media sosial, termasuk keterangan dari 02, misalnya dari tim pemenangan Capres nomor 2, itu hanya bahan-bahan keterangan awal untuk kemudian diperiksa lebih jauh, dicek, di-recheck, di-cross-check, agar ditemukan kebenarannya. Yang kedua, sebenarnya kalau kita dengarkan keterangan dari Kapuspen TNI, ada semacam pernyataan yang tersirat maupun tersurat menyatakan mengakui bahwa memang ada pendataan itu, tetapi tidak diakui tujuannya untuk kepentingan kunjungan Prabowo sebagai calon presiden, melainkan tujuannya untuk misalnya bedah rumah, atau tadi Bung Daniel mengatakan urusannya dengan bantuan air,
urusannya dengan tenaga atau penyediaan lapangan pekerjaan Hmm. yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan portofolio Kementerian Pertahanan. Mungkin sumber masalahnya di sini soal konflik kepentingan. Oke. Seharusnya menteri-menteri yang katakanlah mencalonkan diri dalam kontestasi Pilpres mengundurkan diri terlebih dahulu sehingga tidak ada benturan antara kepentingannya sebagai kontestan pemilu dengan kepentingannya sebagai katakanlah pejabat negara atau pejabat pemerintah dalam hal ini posisi menteri begitu. Oke, baik. Jadi yang jadi pertanyaan, seperti apa kapasitas Prabowo Subianto ketika berkunjung ke Cilincing, apakah sebagai Menhan atau sebagai Capres? Dan juga bagaimana dari tim 02, apakah sudah lapor ke Bawaslu soal jika betul ada tudingan fitnah ini? Tapi nanti kita akan bahas, Bang Daniel, Mas Usman, usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, warga Cilincing yang didatangi Prabowo pada 30 Desember lalu merasa kaget dan senang saat dikunjungi Prabowo. Dirinya merasa terkejut karena Prabowo mengenal nama suaminya. Apa saya semalam katanya gitu, kata suami saya. Allah Pak katanya. Terus Pak Prabowo tuh kenal sama suami saya. Kenal Pak Yadi katanya. Pak Yadi kenal saya dari mana? Atau orang mau justru balik tanya aturan Pak Prabowo saya kan tahu dari Pak Prabowo kan dari TV. Kalau bapak suami saya kan orang apa sih Pak? Orang biasa ya kan. Tiba-tiba Pak Yadi katanya gitu. Iya, anak-anak kecil yang dikasih katanya. Buat tahun baruan katanya dikasih, anak-anak pada baris. Udah langsung pada pergi. Udah Pak Prabowo langsung pergi habis ajudannya ngasih cepet-cepet tuh sama anak-anak kecil, anak pantaran anak-anak saya segini, seelang pada dapat semua, pada dapat. Ini Mama Anti juga anaknya dicium, sempat dicium sama Pak Haji tuh, Pak Haji Pak Prabowo dicium, kasih uang cepet sama ajudannya. Udah gitu doang, kasih anak-anak doang. Melanjutkan diskusi soal polemik Babinsa yang mendata warga usai kunjungan Prabowo di Cilincing, Jakarta Utara, kita kembali bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak dan Usman Hamid. Bang Daniel, tadi kita simak bersama ada keterangan dari warga, katanya kaget, terkejut, senang juga. Anak-anaknya dikasih katanya uang, Bang Daniel, tadi disampaikan. Jadi saya ingin tegaskan, ini apakah kedatangannya sebagai Menhan atau sebagai Capres dulu nih Bang Daniel? Pak Prabowo datang ke situ sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Beliau melakukan kunjungan ke situ terkait dengan program air bersih. Kan Universitas Pertahanan itu melakukan tugas salah satunya pengabdian terhadap masyarakat itu memaksimalkan penyediaan air bersih. Sudah ada sekitar lebih dari 140 titik air bersih yang sudah disediakan oleh Universitas Pertahanan sebagai bentuk dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian terhadap masyarakat, termasuk riset terkait sebagai Menhan ya berarti ya. Kalau tadi yang kata ibu-ibu tadi bagi-bagi uang itu bagaimana Bang Daniel? Pak Prabowo ketika ketemu dengan anak-anak ya itu biasa begitu. Jadi biasanya beliau bicara dengan anak-anak, beliau bercanda dan kemudian memberikan jajan anak-anak kecil-kecil begitu. Nah, yang kami sayangkan kan tadi dituduh seolah itu kan diarahkan ajudannya siapa, Teddy. Yang menyebutkan Teddy itu adalah orang yang sedang memvideokan itu. Dan seolah-olah Teddy melakukan money politik. Jadi memberikan uang ke orang-orang tertentu, itu yang di frame begitu. Tapi sejak awal Teddy menyatakan tidak pernah membagi-bagikan uang ke orang. Kalau ke anak-anak, ya itu diberikan memang biasa dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap anak-anak yang beliau temui sebagai jajan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ada yang framing itu adalah money politik, itu yang kami sayangkan, dan di framing juga ada intimidasi, itu yang disayangkan. Tapi kalau soal Babinsa yang mendata itu di bawah Kemenhan atau inisiatif dari Babinsa sendiri koordinasinya? Itu kan Unhan, tadi saya sebutkan, itu tadi Puspen kan yang bisa mengerahkan itu adalah TNI. Nah, ada program Unhan penyediaan air bersih. Jadi salah satu tempat yang dipilih oleh Pak Prabowo, oleh Unhan dalam hal ini itu adalah daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah, salah satunya adalah daerah Cilincing itu. Dan banyak titik-titik lain yang sudah dilaksanakan. Dan hari ini air bersih di sana
sudah tersedia, Oke, ya sudah dimulai, bahkan sudah bisa digunakan oleh baik. masyarakat yang dikunjungi oleh Pak Prabowo Baik, tersebut. Mas Usman, ada penjelasan kunjungan sebagai Menhan. Nah ini yang menjadi persoalan bagaimana jadi membedakan antara sebagai Menhan dan juga sebagai paslon. Karena ini kan irisannya tentu akan menimbulkan polemik di kemudian hari nih Mas Usman. Persoalan seperti ini ketika netralitas TNI ini masih dipertanyakan misalkan Mas Usman. Iya, justru itu tadi di awal masalahnya, konflik kepentingan itu, benturan kepentingan antara seorang pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat kementerian, dengan orang yang sedang mencalonkan diri dalam kontestasi politik, dan kebetulan ketua umum partai. Dan tentu saja kita harus menyadari bahwa momen-momen hari-hari ini, pekan-pekan ini adalah momen-momen kampanye politik. Gitu. Dan sebenarnya masyarakat paham bahwa setiap kandidat pasti akan melakukan belusukan. Ya mirip-mirip seperti Jokowi dulu masuk ke gorong-gorong gitu untuk menimbulkan kesan bahwa ia adalah pro rakyat, membela rakyat kecil gitu, mendatangi rakyat kecil, menolong rakyat kecil, apapun alasannya, entah itu saluran air, air bersih atau lapangan pekerjaan atau hal-hal yang memang menurut survei dipandang sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi alasan-alasan semacam itu sulit untuk menutupi fakta bahwa memang karena kampanye politik ini sedang berjalan, turunnya seorang calon presiden ke bawah, mau tidak mau tetap dikatakan sebagai kampanye politik. Gitu. Apapun penjelasannya, apakah ia mau mengatakan, apakah tadi Bung Daniel mengatakan, oh ini program Unhan tentang misalnya bantuan air bersih, kenapa tidak ada dinas tata air, misalnya suku dinas air, gitu. Pemerintah kota setempat, apakah dilibatkan atau tidak, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat secara sederhana bisa menguji kredibilitas dari bantahan itu, kredibilitas dari pernyataan yang mengatakan, oh ini tidak ada urusannya dengan misalnya kampanye politik. Atau katakanlah, ini tidak ada urusannya dengan Kementerian Pertahanan, karena Kementerian Pertahanan tidak bisa mengerahkan anggota TNI. Tapi sulit dipungkiri di tingkat bawah, jangankan yang masih aktif, seperti seorang mayor misalnya, bertemu dengan petugas Babinsa di tingkat bawah, seorang purnawirawan saja, apalagi dia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, misalnya, pasti akan mendapatkan semacam perhatian. Kalau solusi dari Anda sederhananya seperti apa Mas Usman? Apakah harus betul-betul cuti? Udah lupakan, singkat saja Mas Usman. Ya mestinya cuti. Kan Pak Mahfud juga berkali-kali sebenarnya mengajukan cuti, tapi tidak cuti permanen. Mestinya semua kandidat agar ada objektivitas. Gitu. Jadi sekarang ini Bung Daniel punya versi, kemudian dari video itu ada versi sendiri. Kita berharap bahwa peristiwa ini tidak berulang dengan dilakukannya cuti oleh para kandidat itu. Yang kedua, proses pemeriksaan terhadap mana yang benar, di video itu yang benar, warga yang benar, atau pihak 01, 02, 03 yang benar, itu diperiksa lebih objektif oleh misalnya Bawaslu. Jadi Bawaslu saya kira harus ambil peran untuk memastikan kampanye ini berjalan secara sesuai hukum. Baik, Bang Daniel, bagaimana selanjutnya? Apakah ini dari Prabowo-nya misalkan di tim 02, akan membawa kasus ini ke Bawaslu atau seperti apa untuk bisa mengungkap secara terang benderang? Pertama, kami tentu menyayangkan pihak-pihak yang sengaja melakukan framing-framing jahat ya terkait dengan tugas-tugas Pak Prabowo di Cilincing itu. Seolah-olah ada intimidasi, kemudian seolah-olah ada money politik dan sebagainya. Dan faktanya itu tidak terjadi. Faktanya justru kita fokus pada upaya membantu masyarakat terutama terkait dengan program air bersih tadi. Di sisi lain juga tidak ada money politik sama sekali karena kita tidak bicara tentang kampanye Pak Prabowo di kesempatan tersebut. Nah jadi kami menyerahkan sepenuhnya tentu adalah pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Bawaslu misalnya dan sebagainya. Dan itu mereka yang melakukan fitnah, framing itu juga harus ditindak karena ini tentu merugikan Pak Prabowo di sisi lain, kemudian merugikan masyarakat yang sudah menelan informasi yang tidak benar. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, jurubicara Prabowo Subianto, dan juga Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.